Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugerah Nufayanti dengan NIM 90500123007, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah kelas B. Model analisa ISLM dalam perspektif Islam. Yang pertama itu penurunan kurva ISLM. Penurunan kurva IS dapat terjadi akibat peningkatan investasi, pengeluaran pemerintah, atau konsumsi yang lebih tinggi yang semuanya dapat dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Kurva LM atau liquidity money, kurva ini menunjukkan kombinasi tingkat suku bunga dan output di mana pasar uang berada dalam keseimbangan. Penurunan kurva LM ini dapat terjadi jika ada peningkatan penawaran uang yang dalam konteks ekonomi Islam berarti penggunaan instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah. Kemudian yang saya mau jelaskan itu faktor yang mempengaruhi keseimbangan ISLM. Beberapa faktor yang mempengaruhi keseimbangan ISLM dalam konteks ekonomi Islam meliputi itu yang pertama kebijakan moneter, kemudian yang kedua kebijakan fiskal atau pengeluaran pemerintah, dan pajak dapat mempengaruhi kurva IS. Kemudian investasi atau tingkat investasi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kepercayaan investor dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Kemudian konsumsi, tingkat konsumsi masyarakat yang dipengaruhi oleh pendapatan dan kebijakan distribusi kekayaan seperti zakat. Kemudian yang saya mau jelaskan analisis keseimbangan kurva ISLM. Keseimbangan di titik di mana kurva IS dan LM bertemu dengan menunjukkan tingkat suku bunga dan output di mana pasar barang dan pasar uang berada dalam keseimbangan. Dalam konteks ekonomi Islam, analisis ini harus yang mempertimbangkan yang pertama itu yang namanya etika dan moralitas, kemudian kesejahteraan sosial atau kesejahteraan masyarakat. Kemudian hubungan kurva ISLM dan AD atau AS yang agregat tadi. Model ISLM dapat dihubungkan dengan model AD atau AS melalui yang pertama itu permintaan agregat atau AD. Keseimbangan pada ISLM menciptakan level output yang dapat diterjemahkan ke dalam permintaan agregat. Kemudian permintaan agregat atau AS dalam jangka panjang, interaksi antara permintaan agregat dan penawaran agregat akan menentukan tingkat harga dan output. Kemudian yang kelima itu dampak keseimbangan kurva ISLM dalam kebijakan ekonomi Islam. Keseimbangan kurva ISLM memiliki dampak signifikan terhadap kebijakan ekonomi Islam yang antara lain yang pertama itu pengelolaan suku bunga, karena kebijakan moneter yang sesuai dengan prinsip syariah dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong adanya investasi. Kemudian stimulasi ekonomi. Kebijakan fiskal yang berfokus pada pengeluaran untuk proyek-proyek sosial dan infrastruktur dapat meningkatkan permintaan agregat tanpa melanggar prinsip syariah. Kemudian fokus pada distribusi kekayaan melalui zakat dan infak dapat meningkatkan daya belinya masyarakat yang pada gilirannya itu mempengaruhi posisi kurva IS. Sekian yang saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.